Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, sebuah anugerah bagi kita semua bahwasanya pagi ini Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di masjid ini dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita semua. Dan semoga kelak nanti di yaumul hisab Allah mentakdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, pada hari ini kita masuk ke dalam hadis yang keempat dalam kitab Bulughul Maram, babul adab, yaitu hadis tentang larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan, apabila engkau ada tiga orang, fala yatajasnani, janganlah engkau berbisik-bisik, dua orangnya janganlah berbisik-bisik. Dunal akharin, yang ketiganya tidak diajak untuk berbicara. Hatta takhtalitu bin nasi, sampai orang yang ketiga bertemu dengan orang lain. Min ajli anna zalika yuhzinuhum, dan apabila hal itu dilakukan, jadi misal ada tiga orang, dua orangnya bisik-bisik, satu orangnya dibiarkan saja atau tidak diajak bicara, maka hal tersebut akan menyakiti hatinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salah satu sifat yang baik yang seharusnya kita pahami sebagai seorang muslim, yaitu apa? Kita jangan sekali-kali menyakiti hati saudara kita sesama muslim. Di dalam kitab Bulughul Maram, setelah kemarin di awal kita membahas tentang hak sesama muslim, dan terus kita membahas tentang bahwasannya apa itu birru, apa itu kebaikan, dan apa itu ism, apa itu keburukan. Maka hari ini kita mempelajari bahwasannya setelah kita mengetahui yang baik itu seperti apa dan yang keburukan itu seperti apa, kita mempelajari. Setelah kita mempelajari hal tersebut, kita tidak boleh menyakiti hati sesama muslim. Seperti yang kita bahas kemarin, bahwasannya albirru, inti dari kebajikan itu adalah husnul khuluqi, akhlak yang bagus, bukan sholat,
bukan zakat, bukan sedekah. Padahal sholat, zakat, sedekah itu adalah kebaikan juga. Namun ketika Rasulullah ditanya, apa itu kebaikan? Husnul khuluqi, akhlak yang baik. Dan hari ini salah satu contohnya adalah ketika ada 2 orang, ada 3 orang, kita bersama-sama 3 orang. Dan di antara kita itu berbisik-bisik satu orangnya, maka akan merasa sedih, dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nanti harus bagaimana? Bila seandainya kita 3 orang bersama, maka ketika kita berbicara harus semuanya merasa dihargai dan tidak diceng. Ngapunten derengipun. Karena di dalam hadis yang paling akhir tadi, di dalam lafaz hadis yang paling akhir, Rasulullah berkata, min ajli anna zalika yuhzinuhum. Karena perbuatan ini bisa menjadikan orang yang ketika bersedih. Inti dari hadis ini itu sebetulnya adalah jangan buat orang muslim merasa sedih. Sedih dengan apa? Dengan tingkah laku kita. Berbisik-bisik saja. Kalau seandainya bisikan kita itu membuat orang ketiga atau orang yang di depan kita merasa terasingkan, merasa waduh, aku digibahi melih niki. Enten yang 3, kula kali rencang kula bisik-bisik, terus 1 orang saya biarkan. Wah, aku digibahi meneh, apa ya salahku? Mungkin orang tersebut akan berpikir seperti itu. Berbisik saja tidak boleh, apalagi berkata dan berbuat yang sampai menyakiti hati sesama muslim. Inti dari hadis itu sebetulnya ini. Dalam situasi demikian, maka kalau memang benar-benar urgent harus berbicara dengan 1 orang lagi dan itu sifatnya rahasia, lihat keadaan. Kita tunggu sampai orang yang ketiga itu merasa bahwasanya dirinya itu dianggap. Dengan bagaimana? Mungkin kalau dalam hadis ini ya ditunggu sampai orang ini ada temennya, jadi tidak merasa sendiri, tidak merasa diceng. Dan saking Allah itu menjaga agar sesama muslim itu tidak menyakiti dengan muslim yang lain, hadis ini itu selaras dengan firman Allah. Allah hingga berfirman bahwasanya innama najwa, sesungguhnya najwa atau bisik-bisik, minasyaitoni, itu adalah dari setan, liyahzunal ladzina amanu, untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu sedih. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati ketika kita bermuamalah. Sebisa mungkin kita kalau ada mangkel sama orang, ada sesuatu sama orang, itu lebih baik dimaafkan. Karena amalan yang paling baik di sisi Allah itu adalah dilihat dari hatinya. Dilihat dari hatinya. Dan seperti hadis yang kita bahas kemarin, kebaikan itu intinya apa? Husnul khuluqi, yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini kok kados pripun? Nggih. Ketika kita bermuamalah dengan Allah dan bermuamalah dengan sesama manusia, kita menenangkan hatinya, kita tidak menyakiti, dan tutur kata kita baik. Mohon maaf bila seandainya ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.